Farah mana Farah? Farah. Farah Damar Palupi. Farah mana suaranya Farah? Ida Ayu mana suara? Iya Pak. Nah, sip. Udah mandi belum? Sudah. Itu siapa itu? Dek, jangan loh. Ajeng mana Ajeng, suaranya Ajeng? Pak, saya. Wah, udah mandi belum Jeng? Udah. Kok hidungnya masih ada? Ya masih lah Pak. Oh mati loh. Parah mana Parah? Suaranya. Parah, hadir Parah. Pin. Nah, gitu Hadir, baru kelihatan. Sumaya, Salsabila. Salim mana Salim ini hilang? Sampai lupa. Namanya ya, nama di Zoom-nya diganti dengan nama asli. Yang namanya masih lain-lain. Yus. Udah. Sudah 15 partisipan. Oh. Ya. Kok Salim capek? Yudis. Halo. Ntar persiapan ya, sambil nunggu. Pak. 3-5 menit lagi lah. Sambil nunggu yang lain. Pak, saya kalau mau pakai laptop gimana, Pak? Gimana? Kode meetingnya, Pak. Kalau mau pakai laptop, boleh. Kode meetingnya dari mana Pak, ya? tolong bagiin kode meetingnya, Pak. Salim. Woi Salim. Hadir lah, Salim. Salim. Ayo Parah hilang. Salim benar-benar baik dah. Lu. Kok aku lembek. Nah, iki lah muncul. Bisa. Mana nih? Nyariin kode meeting di mana ini? Kursi Nggak ada. Bisa ngelek.
Masih join. Gur 16 semua. Yang lain mana? Baru 16 orang ini. Kurang tahu, Pak. Siapa download? Halo. Nah. Yang minta kode meeting tadi siapa? Saya, Pak. Siapa? Yudhistira. Iya, Iya, Pak. Pak. Catat. Mana, Pak? 17. Iya. Udah? Udah. 97 15. Udah. 17 97 15. Udah ya? Udah, itu doang, Pak. Iya. Kamu minta link apa kode partisipan? Itu ya, Pak. Kode meetingnya sama sandinya. Kode meeting sama sandi. Oh. Numeric password. Biasanya langsung masuk. Emang nggak bisa ya langsung masuk ke link itu? Bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Coba dulu, Pak. Saya coba dulu. Coba langsung masuk ke linknya aja, klik linknya itu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa. Ada lagi nggak ini? Kok nggak ada yang baru? Putriana, mana Putriana? Gak ada suaranya mah katanya. Mana suaranya? Dia belum ngidupin audio itu. Kan harus dihidupin manual dulu baru bisa. Hidupin dulu. Oh. Laila. Gambar speakernya itu ditekan. Pak, Tuh, Rizka nggak bisa masuk, Pak. bilang apa? Nggak tahu, katanya dia mencet linknya nggak bisa. Apa belum daftar ya, Pak? Ditunggu. Katanya kalau biasanya kalau link langsung masuk deh. Aku juga nggak daftar kok. Langsung masuk. Tuh. Tadi tak tanyain dia nggak bisa loh katanya. Coba daftar. Error mungkin. Wih, parah. Dekat. Mungkin. Apa sih, Pak? Ntar, saya kirim ulang. Tuh, lihat di grup. Saya kirimin balik. Saya kirim lagi. Oh, Pak, kalau pakai link nggak bisa, Pak.
Terus Terus pakai itu kode ID. meetingnya. ID. Ya, ID meeting. Yaitu 179715. 17 97 15. Iya Pak, kurang Pak. Mana? Kurang. Nggak Kurang. bisa masuk. Berapa ID-nya? Berapa ya? Berapa digit? 12 apa 9? Berapa ya? Oh, Kemarin itu kalau nggak 12 ya? Yang 12 ya? Oke ya. Iya. Yang 12. Catat ya. Iya Pak. 314. Ya. 831. Ya. 7382. 10 cuma 10 ini. Meeting ID. Nah, meeting passwordnya baru tadi itu Pak. Ya, meeting passwordnya yang tadi. Heeh. Yo, coba. Salah. Bisa nggak? Bisa nggak? Ketik Nggak aja bisa nih. Pak. Meeting passwordnya apa Pak? Nih, huruf besar ya. XP. Ya. XP. XP. Huruf besar itu. Udah? XP. Ya, itu huruf besar ya. Ini huruf kecil, G. Ya. G. D huruf besar, D. Dodol, D. Huruf besar. Udah. Terus Q huruf kecil, QQ. P. Q, Oh, Q. QQ. Ya, huruf kecil itu. Udah. Udah. Angka 1. 1. 1. Ya, coba. Salah. Hah? Salah Ntar juga. lupa. Di sini nggak bisa dilihat sih itunya. Nah, sini mau kopi. Merah. Bu. Anissa. Mana nih? Kok belum nambah lagi? 16 nih. Tetap ini 16. Katanya nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuknya kenapa? Arvika mana Arvika? Iya, Pak. Ah. Udah mandi belum? Udah, Pak. Udah makan? Suaranya kecil banget sih. Pak. Putri mana Putri? Putriana Nur Laila. Hadir, Pak. Oh, baru ada suaranya. Udah bisa belum tadi? Yudes? Nggak bisa Pak. Udah bisa? Nggak Nggak bisa. Lain pakai handphone aja, apa-apa. Nanti dicoba Oke. lagi. Kata siapa? Yuk. Ya? Bisa ditampilkan nggak? Gabriel, Ratna, mana suaramu? Bella lagi itu Pak, lagi ngonekin ke laptop dia Pak. Udah masuk, Siapa? tinggal nunggu connect. Oh, Gabriela Pak. Salim mana Salim?
Halo Salim. Salim Mana mic-nya nih? belum dihidupin, Bang. Belum hidup semua dia. Putri mana Putri? Mainawati. Si Putri mic-nya belum dihidupin juga, Pak. Andre. Yang bengong. Halo. Jangan bengong aja Andre. Umpet kamu nanti. Rima. Rima. Rim. Rima. Rima ngawur. Rima mana Rima? Dia juga belum dihidupin, Pak. Kedengeran nggak suara saya? Dengar, Pak. Coba dicolek si Rima tuh. Kedengeran nggak dia itu? Nanti mendingin sendiri. Siapa lagi yang belum dipanggil? Maul. Pak, apa tadi nggak bisa masuk? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana ini? Aku belum, Pak. Siapa yang belum? Mana ini? Aku belum dipanggil, Pak. Yang mana? Ajeng. Saya. Budi Hadir. Astuti. Hadir, Pak. Budi Astuti udah. Siapa lagi yang belum? Mana tadi? Hilang kan? Penny mana Penny? Mic-nya dinyalakan. Dihidupin. Mic-nya dihidupin. Yang gambar mic-nya Ah, yang gambar gambar mic mic-nya itu ditekan. dipencet. Nyet, gitu. Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Mas. Nah, yuk tes suaranya. Hadir. Wah, itu kan enak dengernya. Siapa lagi yang belum? Yang belum nyaut tadi siapa ya? Salim. Salim mana Gabriel, Salim? Pak. Gabriela. Gabriela mana? Hadir. Angkat tangannya. Wah. Siapa lagi yang belum? Rima mana Rima? Clear ya, 16 orang ini. 15 malahan. 15 itu sama saya ya. Pada nggak bisa masuk, Pak. Pada nggak bisa masuk. Pada nggak bisa masuk. Apa ya? Passwordnya apa, Pak? Pada Pakai tanya password. passwordnya. Walah, pakai password ya. Passwordnya. Bentar. Dring ngomong apa salah Bang terima. Pencet tangga. Halo. Coba dicatat. Iya, Pak. Pak, saya izin ke belakang sebentar ya, Pak ya. Yo. 42 40 57. 40, 57. Ya. Iya. Udah Bukan. aja, Pak. Bukan, ada 6 ini. 42 40 57. Udah? Coba ulangi. Udah. 42, 40, 57. Ya. Coba. Bisa nggak? Kok pakai ID password ya? Saya langsung connect aja kok. Pak, semuanya belum dipanggil, Pak. Siapa?
Rumahnya Pak. Siapa? Salsabila. Rumahnya Pak. Oh, udah tadi udah tak panggil dari tadi. Oh, tadi jaringannya Pak baru bisa sekarang. Baru nyambung. Iya Pak. Ya. Banyak yang kendala ini ya, nggak bisa masukin kode ya. Iya, Pak. Iya Pak, susah Pak. Susah. Biasanya langsung connect kok. Udah, kita mulai aja ya. Anggotanya segini dulu. Yap. Untuk diperhatikan, yang pertama ya, untuk yang pertama meeting kita ini kita rekam. Ya, direkam. Jadi nanti yang tidak bisa ikut hari ini meeting itu bisa nonton di YouTube. Nanti di-upload di YouTube. Nanti dibagikan linknya. Jadi tetap bisa dapat informasi yang lebih lanjut. Terus untuk materi-materi tetap kita menggunakan platform situs olahragaku. Ya, yang biasanya kita akses. Nah, nanti di situ. Materi-materi semuanya sudah ada di situ. Kecuali nanti penugasan. Kalau penugasan tunggu kabar karena belum saya aktifkan, termasuk absensi. Ya, absensi untuk hari ini belum saya aktifkan. Setelah meeting baru saya aktifkan. Tunggu kabar aja. Karena mau ada yang berubah sedikit. Yang berikutnya apa lagi tadi? Absensi udah, tugas udah, cukuplah. Ya, platformnya cuma itu. Kita mulai ya. Ya, Pak. Iya Pak. Yuk. Ya Pak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Bukan salam. Jaya. Lagi. Oh, Yang kencang. Salam olahraga. Salam. Salam. Bukan salam. Jaya. Salam. Oh, Jaya. Saya. Nggak biasa. Jaya. Nanti belum ini. Yuk siap. Salam olahraga. Jaya. Wah. Yudin itu belum balik lagi ya. Yap, jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi HIV/AIDS seperti yang sudah dikabarkan, diinformasikan tadi malam ya. Materi bola kecil kita tidak pelajari di semester ini karena untuk kurikulum saat ini, kurikulum yang berbasis pandemi, materi bola besar dan bola kecil itu dijadikan satu, ya, digabung. Artinya, kalau kalian sudah belajar materi bola besar, kemarin bola voli ya, itu tidak harus mempelajari materi bola kecil. Paham ya? Tuh, makanya kita langsung masuk ke materi HIV/AIDS. Clear? Nah, untuk absensi, kita sudah absen tadi. Untuk absensi seperti biasa, kita melakukan absensi secara online melalui situs olahragaku.blogspot.com. Nanti akan dibuka absennya setelah ini. Paham ya? Jadi kalau saat ini kita fokus di Zoom saja. Untuk materi nanti kalian tidak perlu mengakses karena nanti akan ditampilkan di sini. Setelah Zoom, ya kan? Setelah kita Zoom meeting, baru silakan kalian bisa mengakses, ya, untuk kegiatan belajar mandiri. Paham ya? Jadi kalau untuk meeting ya kita saat ini aja. Kalau untuk belajar mandiri, silakan kalian bebas kapan saja bisa. Oh ya, tolong dikabari teman-teman ya. Untuk yang memang punya kendala tidak bisa masuk, ya sudah nggak apa-apa. Nanti
bisa nonton di YouTube gitu. Ya, untuk meetingnya. Ya, Pak. Yap, kita Ya, Pak. bentar. Kita buka dulu. Yap, apakah sudah terlihat? Ya, Pak. Ya, situs olahragaku. Udah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat ya. Untuk informasi terbaru, ya, silakan dilihat. Bisa kalian lihat di informasi tentang perubahan materi kita. Masuk kelas, absensi, ya seperti biasa kita lakukan di sini. Dan seterusnya untuk jadwal kita 9 sampai jam 10 ya, sampai jam 10 lewat 5. Berikutnya bahan ajar bisa kalian dapatkan nanti untuk materi HIP bisa dapat di bahan ajar. Langsung masuk ke nomor 20 HIP AIDS. Silahkan diklik. Nah, ada 3 materi di sini. Nanti akan ditambahkan. Ya, materi yang pertama kita akan mengenal HIV AIDS. Yuk. Jelas ya, terlihat? Kita perbesar. Ya. Sudah tampil semua? Sudah bisa tampil semua? Sudah, Pak. Yuk. Udah, Pak. Sudah. Kita mulai materi pada pagi hari ini. Yap, HIV AIDS. HIV AIDS. HIV AIDS ini materi kesehatan di PJOK. Kita akan bahas tentang sejarah, pengertian, penyebaran, bahaya, dan juga tindakan. Tindakan itu ada beberapa macam. Ya. Sejarah ini nanti kita akan masuk ke sini. Ya. Sejarah atau asal-usul HIV/AIDS. Di sini ada 6 teori. Ya, teori homoseksual, teori pemburu, teori vaksin polio, teori kontaminasi jarum suntik, teori penjajahan, dan teori konspirasi. Di teori homoseksual, singkatnya saja bahwa HIV/AIDS itu berasal dari kelompok-kelompok homoseksual. Ya. Kelompok-kelompok homoseksual. Ini kasus ini terjadi di Amerika, di Los Angeles sekitar tahun 1980-an. Kalian bisa lihat lebih lanjut. Nah, sekitar tahun 1980-an. Jadi ada sekelompok orang homoseksual, ya. Pada saat itu kelompok-kelompok gay. Tahu ya kelompok gay yang laki-laki suka sama laki-laki. Nah, itu. Jadi asal muasalnya dari situ. Berdasarkan yang kedua, teori pemburu. Berdasarkan teori pemburu. Teori pemburu ini apa yang diburu? Yaitu simian atau sejenis kera. Yang jenis kera masuk dalam kategori kera. Simpanse. Nah, simpanse ini atau kera ini, kalau saya bilang kera itu berarti secara keseluruhan ya, semua jenis kera ya. Berarti semuanya. Karena di dalam virusnya sendiri, di dalam namanya sendiri, namanya adalah simian. Simian itu mewakili semua jenis kera. Di pemburu ini memburu kera, ya, memburu kera untuk dimakan dagingnya. Nah, kebetulan si kera ini memiliki sebuah virus yang disebut dengan SIV atau Simian Immunodeficiency Virus. Ya, kalau di manusia, kan, virus tadi, kalau di manusia disebut dengan HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, ketika si pemburu tadi, pemburu kera, terus dimakan dagingnya, itu menular ke manusia. Akhirnya jadilah HIV. Itu menurut teori pemburu. Di teori vaksin polio, nah ini masih ada hubungannya. Vaksin polio ini dibuatnya dari ginjal kera. Nah, di vaksin polio ini zaman dulu ya terjadi istilahnya kealpaan tenaga medis, kealpaan praktek,
boleh dibilang malpraktek ya, mungkin bukan malpraktek, tapi istilahnya ada kesalahan di dalam prosesnya, sehingga ada virus yang masuk. Vaksin polio ini disuntikan ke bayi-bayi, ke orang, kan? Akhirnya menyebarlah virus simian tadi, SIV tadi ke manusia. Ini penularannya melalui vaksin polio. Ini berdasarkan teori vaksin polio. Yang keempat, teori kontaminasi jarum suntik. Nah, kontaminasi jarum suntik ini terjadinya sama sih sebenarnya yang umum kita ketahui, bahwa orang yang terkena HIV ketika disuntik, jarum suntik yang digunakan ini terus disuntikan ke orang lain, maka itu bisa menular, ya, bisa menular. Ini kontaminasi jarum suntik. Pada zaman dulunya, jarum suntik ini satu jarum itu digunakan untuk beberapa orang. Untuk apa? Mengirit anggaran. Jadi daripada satu jarum untuk satu orang, kan perlu banyak anggaran. Nah, dengan maksud untuk merampingkan anggaran atau mengirit biaya, maka satu jarum suntik untuk 10 orang. Akhirnya karena ada virus tadi, terkontaminasilah orang-orang. Untuk teori yang kelima adalah teori penjajahan. Nah, teori penjajahan ini masih ada kaitannya dengan kera tadi. Jadi pada zaman dulunya ada penjajah-penjajah itu menjadikan penduduk setempat sebagai buruh, sebagai apa istilahnya itu? Apa istilahnya kalau ini? Sebagai pekerja paksa ya istilahnya. Orang-orang buruh-buruh itu diberi makan daging kera, ya, diberi makan daging kera. Akhirnya itu diberi makan daging kera, keranya ada virus, tertularlah mereka dengan SIV tadi. Nah, teori konspirasi yang keenam ini teori konspirasi. Teori konspirasi ini lebih mengarah kepada simpel ya, atau secara singkat yang genosida. Tahu genosida nggak? Tahu genosida nggak? Genosida itu Apa, Pak? genosida. Tahu nggak genosida? Enggak. Enggak. Tidak tahu, Pak. Kamu pernah nonton film ini nggak? Pernah nonton film Avenger nggak? Karena cuma Pernah. setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Tapi kamu tahu kan ceritanya itu? Ya, Pak, ya? Nah, pembunuhan massal itu loh. Yang di akhir Iya, Pak. film itu manusia pada mati setengah itu kan? Itu genosida, Thanos. pembunuhan secara massal. Jadi konspirasi itu seperti itu. Jadi kalau kalian itu berkomplot, misalkan si Penny, Gabriela, sama Budi ini berkomplot, ngerjain satu orang, misalkan si Yudhistira kamu kerjain, itu udah konspirasi namanya. Persekongkolan. Tapi skupnya ini skup besar. Ya, skupnya ini skup besar, biasanya antar negara-negara. Untuk menciptakan sebuah genosida atau pembunuhan massal. Kalau misalkan Afrika, misalnya Afrika. Misal Afrika ini mau dibunuh dengan bom, kan terlalu mencolok. Ya, itu akan ditentang oleh banyak negara. Makanya mereka menggunakan virus, kan kedoknya adalah obat dan seterusnya. Agar apa? Itu tidak terlihat, ya kan? Tapi dia akan memusnahkan secara banyak. Dan kalau satu orang terkena nanti akan menularkan banyak orang dan seterusnya. Maka akan terjadi pembunuhan secara massal. Ya, tapi itu teori konspirasi. Maksudnya teori konspirasi seperti itu. Teori persekongkolan dengan maksud untuk melakukan pengurangan populasi dunia. Ya, pengurangan populasi penduduk dunia. Yuk, sampai di sini dari asal usul. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Yuk, silakan. Sebelum kita lanjut. Kita sambil ngejar jam tayang soalnya. Yuk, silakan. Ada? Enggak ada? Cukup, Pak. Lanjut. Ya. Lanjut. Nanti kalau mau tanya silakan, ada sesi terakhir. Pengertian HIV AIDS. Saya ingin kalian lihat, ini virusnya ya. Ini bentuk virusnya. Seperti inilah contoh. Kayak corona ya. Ya, mirip-mirip itulah.
Ya. Lihat pengertiannya HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan Acute Immune Deficiency Syndrome. Dari dua pengertian ini, saya ingin kalian menjawab pertanyaan dari saya. Apa perbedaan HIV dengan AIDS? Nah, kan? Dilihat dari pengertiannya, apa bedanya HIV dengan AIDS? Jawab dengan satu kata. Silahkan. Jangan lama-lama. Sudah dibaca ya? Satu kata apa satu kalimat, Pak? Satu kata. Nah, kalau satu kalimat mah gampang. Tinggal nyontek di situ. Tapi satu kata. Ya, silakan. Siapa ini? Sumaya, Pak. Silakan, Sum. Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa, paling tak suruh push up 50 kali. Ya Allah, Pak. Tinggal jawab kok kayak nanya gitu, ribet amat hidupnya. Ayo, HIV jawab. itu virusnya. Kalau AIDS penyakitnya. Wah. Ada lagi? Simpel aja, satu kata, mewakili semua. Itu 5 itu, Makassar. Cuma kata. Ayo, jawab. HIV adalah satu kata. Ayo. Tudis. Kamu di sekolah ya? Kamu di sekolah ya? Kamu di sekolah apa di rumah? Di rumah. Di rumah. Kok backgroundnya sama kayak di sekolah? Enggak, Pak. Nyontek gitu ya? Astagfirullah. Iya, sama di kelasmu itu kayak gitu juga kan? Iya, Pak. Apa ya? Tapi beda. Beda ini ya, beda bentuknya. Wow. Beda bentuk. Yuk, silakan. Apa tadi? HIV adalah, jawab dengan satu kata. Jam. HIV adalah, AIDS adalah, satu kata ini. Yo, jangan lama-lama. Oh, Pak, Yo, siapa ini? Farah. Ya, silakan. HIV itu awalnya. Kalau AIDS itu akhir, udah finalnya. Ya, berarti HIV adalah awal, AIDS adalah akhir, itu. Ya. Nah, good. Siapa lagi? Satu lagi. Aku, Pak. Aku, Yo, Pak. Aku, silakan. Pak. HIV adalah sebab, AIDS adalah akibat. Ya, bagus. Ya, jadi 3 jawaban. Satu, tadi HIV adalah virus, AIDS adalah penyakit. Boleh. Yang kedua, apa tadi? HIV adalah awal, AIDS adalah akhir. Ya, jawaban ketiga, HIV adalah apa tadi? HIV HIV adalah sebab. penyebab. Adalah Sebab. Kalau AIDS adalah akibatnya. Akibat. Ya, bagus. Nyambung ya, semuanya nyambung. Jadi awalnya atau sebabnya yaitu HIV. Jadi HIV itu virusnya. Ya, HIV itu adalah virus. Dia sebagai penyebabnya. Dia juga awal dari semuanya. Sedangkan AIDS adalah penyakitnya. Jadi kumpulan-kumpulan gejala itu yang muncul semuanya dijadikan satu, itulah yang disebut dengan AIDS. Makanya disebut dengan acute immune deficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala-gejala, yaitu akibat dari orang yang terkena HIV AIDS. Ya, bagus, nyambung. Berikut, jadi jangan sampai nanti ditanya HIV dan AIDS itu sama, beda ya. Simpel saja. Kalian perlu ingat 3 kata tadi. Nah ini pengertian HIV di awal, AIDS di akhir. HIV sebagai sebab, AIDS sebagai akibatnya. HIV sebagai virus, AIDS sebagai penyakitnya. Tetapi sebelum ya, dari HIV ke AIDS itu ada proses di sini. Nah prosesnya membutuhkan 3 tahapan. Tahapan pertama itu disebut dengan tahapan serokonversi. Tahap di mana antara virus dengan antibodi ini sedang bertarung ya,
dia sedang berkembang, dia sedang menyerang virus itu ke antibodi. Tahap kedua, masa di mana tidak ada gejala yang muncul. Tahap ketiga, muncul gejala-gejala infeksi HIV. Nah, ini sudah jadi penyakit ini, penyakit-penyakit yang masuk itu, muncullah gejala-gejala itu. Ya, kita lihat lebih jelasnya. Nah, sini, tahap 1 disebut dengan serokonversi. Kan? Nah, gejalanya mirip dengan gejala flu biasa, ya kan? Karena virus itu kalau orang kena virus itu ya gejalanya umum, gitu kan? Seperti flu, entah itu bersin-bersin, entah itu demam, dan seterusnya. Pokoknya mirip gejala flu ini, gejala orang kena virus ya seperti itu. Tahap kedua, masa inkubasi, di mana virus itu terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Tapi pada tahap ini, penderita itu tidak mengalami gejala apapun. Artinya, ya sehat-sehat aja lah. Tahap awalnya ngerasa demam-demam, dan seterusnya. Nanti sembuh ya sembuh. Nggak ada gejala lagi. Ya kan? Diam aja dia, sehat seperti biasanya. Ya kan? Tapi tahu-tahu dia sudah ke tahap 3. Begitu muncul gejala-gejala penyakit lain-lain, dan terus ngumpul jadi satu, ya komplikasi istilahnya ya. Kumpulan penyakit-penyakit itu satu. Jadilah AIDS. Dan ini sudah istilahnya stadium akhir ya, sudah akhir disebut dengan AIDS. Ya, kita lihat. Nah, serokonversi ini sama nih, demam, ya kan, tenggorokan sakit, kelelahan, penurunan berat badan, dan seterusnya. Sedangkan di AIDS ada dan macam-macam. Ya, kita lihat ini. Nah, ini penyakit-penyakit yang muncul akibat antibodinya sudah tidak ada. Ya, ibarat sebuah pagar, ya kan? Ibarat sebuah rumah, kita punya pagar kan mengelilingi rumah itu sebagai pelindung. Paham ya? Nah, HIV itu menyerang pagarnya, merusak pagar itu. Terus, jadi bukan melompati pagar, tapi dia merusak pagar itu. Sehingga pagarnya bolong, rusak, roboh, dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak penyakit, banyak ayam tetangga bisa masuk, kambingnya masuk, bebeknya masuk, tetangganya ikut masuk. Jadi seperti itu. Gambaran virus HIV itu seperti itu. Dia menyerang antibodinya dulu, rontok, sudah. Akhirnya semua penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tanpa bisa disembuhkan. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, nah ini lihat. Ini contoh bintik-bintik ruam-ruam tubuh. Ya, ruam-ruam bintik-bintik seperti inilah banyak. Nah, ini penurunan berat badan yang sangat drastis. Nah, ini foto aslinya. Ini hasil akhirnya. Di awal, di akhir. Tinggal tulang sama kulit. Tuh, mak. Udah nggak bisa gerak apa-apa ini. Makannya sudah pakai suntikan. Nah, ini ya contoh-contoh orang yang terkena HIV. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanti yang nanya. Yo, silakan. Aku. Siapa ini? Aku. Siapa? Budi Astuti, Pak. Budi Astuti. Oh, silakan. Izin bertanya, Pak. Itu kan gejalanya itu kan kayak apa? Ada ruam kulitnya itu di seluruh badan atau cuma di bagian-bagian tertentu, Pak? Ini lihat. Nah, jadi pertanyaan, kan? Apakah itu di bagian-bagian tertentu atau di seluruh tubuh? Ya, ini ya. Nah, jadi kalau sudah menyebar, kenapa bisa nyebar? Kira-kira kalau lihat gambar ini, kamu penjelasannya gimana? Apakah di bagian-bagian tertentu atau bisa seluruh tubuh? Seluruh tubuh, Pak. Seluruh tubuh. Ya kan? Seluruh tubuh, Pak. Karena sangat banyak sudah seluruh tubuh ya. Nah, pertanyaannya, Merinding, Pak. begitulah kalau kena HIV. Ya, pertanyaannya, ya,
Tadi pertanyaan si Budi, apakah di bagian-bagian tertentu atau seluruh tubuh? Nah, ini udah ada jawabannya, bisa seluruh tubuh. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai menyebar seperti ini? Silakan. Ya, simpel. Jelasnya yang tadi sudah dijelaskan. Yuk, silakan. Ajeng, mau jawab Ajeng? Ayo, kenapa bisa menyebar sampai sebanyak ini? Izin menjawab, Pak. Yo, silakan. Karena virusnya itu mudah untuk menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Mudah menyebar ke seluruh tubuh. Iya nggak sih? Lah yo, kau yang jawab kok. Ya, Pak. Yuk. Siapa lagi yang mau jawab? Jawaban satu sudah ada. Dia virus itu mudah menyebar melalui darah. Yuk, silakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Iya nggak sih? Jawab kedua. Yuk, silakan. Andre, mau jawab nggak, Andre? Tidak, Pak. Ulang kau nih. Pasrah amat. Gak jawab. Dipikir dulu. Kenapa bisa menyebar ke seluruh tubuh? Kenapa kok bisa sampai sebanyak? Ayo. Penny. Silakan, Pen. Pak, aku izin menjawab, Pak. Siapa? Yudi. Yudhistira, Pak. Yo, silakan. Karena antibodi yang ada di tubuh kita sudah rusak, Pak. Jadi dengan mudah virus-virus tersebut menyebar ke seluruh tubuh, Pak. Ya, good. Ya. Jadi fungsi antibodi itu ya menghalau penyakit. Tapi kalau antibodinya sudah rusak, nggak bisa menghalau, maka penyakit-penyakit itu bisa menyebar dengan bebasnya. Akhirnya sudah sekalinya menyebar over seperti ini. Banyak sekali, nggak terhentikan. Nah, itulah kenapa HIV itu dibilang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena antibodinya sudah nggak ada, antibodinya sudah rusak. Apa yang bisa disembuhkan? Kan gitu. Ya, jadi kuncinya ada di antibodi. Bahayanya virus HIV itu karena sudah merusak antibodi. Antibodi itu adalah sistem pertahanan terakhir kita. Ya, kalau antibodinya udah rusak ya sudah, kan? Karena yang menyembuhkan penyakit nanti ya nggak ada. Benar ya? Maka penyakit-penyakit yang ada itu udah menyebar dengan bebas. Ya. Yuk, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kita masuk, kalau nggak ada kita masuk. Penyebaran HIV AIDS. Yuk. Cukup. Ya. HIV bisa menyebar dan juga tidak, ya kan? Dia bisa menyebar melalui dengan cara langsung maupun dengan cara perantara ini. Ya, kalau dengan cara langsung berarti menggunakan cairan tubuh, darah, sperma, cairan anus, cairan vagina, dan air susu ibu. Secara langsung, artinya apa? Secara langsung itu ada kontak, tahu nggak ada kontak? Ya, ada hubungan langsung, ya ada hubungan langsung antara satu orang dengan orang yang lain melalui hubungan seksual dan yang lain-lain. Ya ada kontak langsung. Tapi di sini dengan perantara dia bisa menyebar juga melalui perantara. Perantaranya apa? Jarum suntik. Satu jarum, ya kan, disuntikan ke yang lain dan seterusnya. Transfusi darah, ya kan? Saya mau donor darah, kebetulan darahnya ada HIV, dia akan menyebar ke orang yang dapat donor, ya. Jadi fungsinya cuma di sini aja HIV itu menular. Bagaimana dengan HIV tidak dapat menular melalui keringat, air liur, dan juga urin atau feses. Jadi kalau misalkan kamu di tempat kamar mandi umum atau WC umum, nggak usah takut. Oh nanti penularan HIV lagi ada orang yang kena HIV, nggak usah takut. Nah ini
karena urin dan feses itu tidak akan menularkan, ya, air liur atau keringat. Main bola, ternyata apa namanya, ada satu orang yang kena HIV. Waduh, gimana ini kalau keringetan nempel-nempel? Nggak akan tertular, karena di dalam keringat tidak ada virus tadi. Yap. Ya, jadi virus itu hanya akan menular melalui hubungan langsung maupun dengan perantara. Hubungan langsung itu cairan tubuh. Kalau perantara bisa ya jarum suntik dan juga transfusi darah. Yuk, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Yuk, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Siap? Siap? Halo? Suaranya hilang. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Kan? Pak. Ada 13 orang. Iya, Pak. 12. Siap ya? Saya kasih pertanyaan. Saya cerita dulu. Si Andre. Dre. Gimana, Pak? Dengar nggak, Dre? Ya, Pak. Nah, Green. Ya, si Andre, ya, Andre ini tertular HIV. Dia itu positif HIV. Ya kan? Ngeri. Kalian teman-temannya nengok ke rumah sakit. Oh, soal ini, Nah. Ya ini soal ini baru mudeng masa kerja. Ya. Tapi kenapa ke saya, Pak? Ya, kamu yang kena HIV nih, teman-teman kamu jenguk, ya kan? Nah, jelas yang lain, kalian jenguk ke rumah sakit. Jenguk ke rumah sakit, duduk-duduk, ya kan? Nggak taunya ada nyamuk. Gigit si Andre. Sedot darahnya kan. Terbang. Nempel di tangannya Ajeng. Ditabok lah. Ya kan sama Ayu. Plak. Darahnya berceceran tuh. Moncrot kan darahnya di tangan. Nempel di tangannya Ajeng, nempel di tangannya Ayu. Pertanyaannya, Ajeng sama Ayu ketularan nggak? Ini soal semesteran kemarin ya? Mana ada? Aku, Soal Pak. semesteran Iya, Pak. kemarin. Siapa yang nawarin? Semesteran kemarin Kelas kelas 11, Pak. Aku tahu, Pak, kemarin, Pak. Kelas 11. Kamu kelas berapa? Kamu kelas Tidak nular, Pak. Tidak menular, Pak. Yuk, jawabannya kenapa? Yuk, silakan. Nggak nular, Pak. Kenapa? Karena kan tangannya nggak luka. Tangannya nggak Tangannya luka. tuh nggak luka. Iya, Karena kalau darahnya luka, Masuk. kalau luka tangannya sebenarnya kayak ada koreng gitu, apa nggak tangannya luka, kelopas gitu, baru dia Oh. bisa tertular. Kalau Ya. nggak. Yuk, ada lagi jawaban? Yudis, jawab Dis. Katanya udah tahu soal semesteran. Pak. Pak. Halo. Iya, Pak. Oke. Izin Si Yudis dulu, Yudis. izin menjawab. Menurut silakan. saya enggak, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. Karena si nyamuk itu belum sempat nyedot darahnya ataupun menempelkan mulutnya ke antara tangan dan pori-pori, sehingga bekas dari darah yang disedot nyamuk dari si Andre Ya. nggak ditransfusikan ke darahnya si Ajeng, jadinya nggak tertular gitu, Pak. Kalau nyamuknya sudah sempat nyoblos gimana? Benar nggak itu? Tertular. Ada kemungkinan tertular, Pak. Ada kemungkinan tertular. Kenapa? Iya, Pak. Karena dengan secara tidak langsung si nyamuk itu sudah mentransfusikan darahnya Andre ke darahnya si Ajeng. Ya. Emang nyamuk bisa mentransfusi darah? Hah? Ya, Bukannya nyamuk itu bisa nyedot? Emang kamu? ya kan. Kenapa? Aduh, Ayo, gimana? Saya nangkepnya gitu. Kalau ada transfusi darah. Kalau ada transfusi darah, berarti kan nyamuk itu muntah. Bekasnya kan ada, Pak, di mulut dia itu, Pak, bekasnya. Oh ya, kayak jarum suntik gitu ya, nempel Iya, darah, Pak, bekasnya. lepotan gitu, nusuk lagi di tempatnya si Ajeng, nular gitu kan.
Oke. Iya, kelar aja, Mbak. Jadi jawabannya tadi apa kamu? Nggak nular kan? Nggak nular kan? Yuk, ada lagi jawaban, silakan. Saya Pak, Yo, siapa ini? Sumaya. Sumaya. Yo, silakan. Iya, Pak. Tidak tertular Pak karena virusnya mati di dalam nyamuknya, virusnya mati. Lah, apa kok mati? Karena Namanya kan karena nyamuk itu nggak punya apa ya? Pokoknya ada sesuatu yang bikin virusnya itu nggak bisa berkembang biak di nyamuk. Ya itu yang jadi pertanyaan, ada sesuatu kan? Sesuatunya ini apa gitu? Ayo. Apa ya namanya? Jangan bilang sesuatu kan? Sesuatu. Bingung kita nanti. Sesuatu itu apa? Lupa Pak namanya Pak. Dulu kelas 9 lupa, udah pernah pelajarin tapi lupa Kelas namanya. 9. Kelas 9 SMP. Iya. Materi apa? Iya. Olahraga juga. Bukan IPA. Oh, materi IPA. Ya, harusnya Iya. nyambung. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jawab pertanyaan. Jawaban. Pen, mau jawab nggak Pen? Enggak. Andre, mana Andre? Andre. Baik, Pak. Kasih pembela Andre. Kamu membela diri Andre. Nular apa enggak itu Andre? Kan kamu yang Enggak, Pak. sakit. Ya, kamu sakit. Kamu lagi sakit HIV untuk temanmu. Kalau itu nanti nular, ternyata itu nular, kamu pasti nggak ada yang berani itu menjenguk kamu. Sendirian kamu nggak punya teman sama sekali. Nah, kasih pembelaan, nular apa enggak? Enggak, Pak. Hah? Apa? Nggak nular? Bisa ulang. Nggak nular, Pak. Oh, Nular, Pak. kenapa Andre? Nggak nular Andre? Halo, Andre? Ya, Pak. Mana? Kasih pembelaan, kamu nggak ada pembelaan sama sekali, nggak dijenguk kamu nanti. Karena Ayo. Karena nyamuk tidak dimuntahkan. mentransmisi darah. Benar. Nggak usah rumit-rumit. Usah. Yang sederhana aja. Kenapa? Ayo, Dre. Nggak ada pembelaan ini. Pak Rahmat. Yang lain? Maul. Aku, Pak. Siapa ini? Ya, Pak. Farah. Farah. Yuk, Farah. Jawab. Nggak menular karena nyamuknya itu kapasitas nyedot darahnya tuh nggak terlalu banyak yang HIV tadi. Terus virusnya juga belum sempat bereproduksi di dalam nyamuk, jadinya nggak nular. Bereproduksi dalam nyamuk. Bagus. Ya. Jadi nular apa enggak ini? Tidak benar. Ya, kenapa? Tidak, Pak. Tidak. Karena antibodinya masih kuat, Pak. Apanya? Nyamuknya. Antibodinya si Ajeng, Pak. Yuk. HIV, ya tadi ya, dengan kasus tadi, nyamuk itu tidak menularkan HIV. Jadi kalau misalkan kalian gigit nyamuk, si Andre digigit nyamuk, nempel ke tempatnya si Ajeng tadi, tabok, moncot darahnya nggak akan menularkan. Kenapa? Salah satu sifat virus HIV adalah dia mudah mati jika keluar dari suhu tubuh. Paham nggak? Udah gitu aja. Siapa? Jadi kalau misalkan disedot sama nyamuk, kan udah keluar dari suhu tubuh manusia kan? Ya. Suhu tubuhnya si Andre itu kan beda dengan suhu tubuh nyamuk. Nah itu akan mati ya virus HIV. Oh, jadi akan mati. Jadi ketika kena darahnya pun nggak masalah karena virusnya sudah mati di luar suhu tubuh. Paham? Ya. Jadi simpel aja seperti itu.
Karena suhu tubuh, virus HIV itu hanya akan hidup di dalam suhu tubuh manusia, ya, dalam suhu tubuh kita. Kalau dia keluar dari suhu tubuh itu, ya sudah mati, ya, nggak akan lama itu akan mati. Nah, sekarang kasus yang kedua, Yang buka kan Ibu. ya, kasus yang kedua, coba, udah nyambung apa belum? Si Andre ini iseng, ya kan? Udah tahu darahnya kena HIV. Dia ngambil jarum pentol. Tahu jarum pentol nggak? Tahu. Nah, yang buat kamu pakai Tahu, Pak. jilbab itu loh. Nah, jarum itu dikasih darahnya dia tuh, ya kan? Ditaruhlah di kursi kelas kamu itu. Nah, taruh itu. Ternyata sama si Farah didudukin, nemplek lah itu, nancep itu darah itu kan, jarum pentol itu nancep di kaki, di pahanya. Set, si Farah ketularan kayak ini. Ayo, ketularan nggak dia? Ayo. Bentar, mikir dulu Pak. Dre, ayo Dre. Kasih jawaban Dre. Pembelaan dari si korban. Nah, kamu kan nanti pasti diinterogasi sama BK, ya kan? Kamu ngapa ngasih kayak gitu? Nah, kamu kasih pembelaan. Keluar itu. Siapa ini? Di Ayu, coba jawab. Adik Ayu, silakan. Tertular. Tertular, kenapa? Karena kan melalui jarum. Tadi kalau dia sebelumnya itu melalui jarum, dia bisa tertular. Ya. Jadi intinya tertular ya, karena dia melalui jarum. Jarum. Ya. Ayo, siapa lagi? Tertular nggak ini? Tertular. Pak, Siapa ini? izin menjawab Pak, Yudhistira Ayo, Pak. silakan. Menurutku enggak Pak, Kenapa? karena suhu tubuh dengan suhu lingkungannya Andre itu enggak sama. Jadi dengan otomatis si virus yang ada di darah itu mati gitu Pak. Dia akan mati. Jawab, bagus. Satu lagi, Dre. Kasih jawaban, Dre. Kamu yang tersangka, Dre. Pembelaan lu, Dre. Korban saya, Pak. Iya. Korban. Kamu itu nanti kan pasti diinterogasi sama BK. Nah, kamu bisa menjawab dengan menerangkan tadi itu. Yuk, silakan. Masa dari tadi dipanggilin kamu nggak jawab-jawab. Maul mana Maul? Maulana. Ya, Pak. Dibantu. Bantu temennya. Bantu elu. Mana? Oh, tepi. Yuk. Sabar sebentar. Maulana Pak mau jawab. Kelamaan. Ayo, bisa jawab nggak? Alah, udah ada jawaban 2, masih bingung. Jadi tertular nggak? Aku Pak jawab. Siapa? Farah. Yuk. Duh, kamu bukannya udah? Belum, Deng. Yuk, jawab. Nggak tertular. Kenapa? Karena virus itu kan kalau nggak ada inangnya dia mati. Terus? Udah gitu aja? Karena nggak ada inang. Karena nggak ada inang dan kayak tempat Yudis tadi di suhu, kalau virus yang dari dalam tubuh itu di suhu di luar tubuh itu dia mati kurang dari menit apa berapa gitu. Yuk, bagus. Yuk, jadi mati nggak? Kok mati? Enggak. Tertular apa enggak? Enggak. Tidak. Konsepnya tadi itu loh sama. Kamu bingung amat. Pertanyaannya kan mirip-mirip sama yang pertama. Jadi tidak
tular. Tular. Ya, kecuali ya kan darah itu kan kalau jangka waktunya atau waktunya itu sangat singkat, misalkan kamu suntik, kalau suntik imunisasi itu kan cepet tuh, ser kan gitu kan. Itu kemungkinan masih tertular karena darahnya itu masih belum membeku kan gitu. Suhu tubuhnya masih ada lah. Jadi perlu sekian, tetap ada jeda waktu ya. Tapi kalau kayak kejadian si Andri tadi taruh jarum kan, itu kira-kira waktunya pasti akan lebih lama gitu kan. Masih naruh ya kan. Terus belum kedudukannya kapan kan, dan seterusnya. Artinya tubuh ya kan, salah satu sifat virus tadi dia akan mati di luar suhu tubuh. Paham ya? Jadi konsepnya sama aja, nggak perlu bingung-bingung. Jadi kalau kamu nanti si Andre itu diinterogasi di BK, kamu bisa menjelaskan bahwa apa Andre yang bisa kamu jelaskan, Andre? Itu tidak akan menular, Pak. Karena apa? Apa, Andre? Alah. Kena poin BK kalau kayak gitu caranya. Ayo. Apa penjelasannya tadi? Ayo. Apa Andre penjelasannya, Andre? Jika tidak ada inangnya. Hah? Ayo terus lagi. Lupa. Alah. Lupa. Kamu ini lagi diinterogasi nih ceritanya. Ini kan, kamu membela diri gitu kan. Ini tidak akan menular, Pak. Karena seperti itu. Apa? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Alah, masuk BK udah. Dicatat poin penganiayaan. Ya, simple itu loh. Kenapa? Karena suhu tubuh itu loh. Suhu tubuh. Sifat virus HIV itu hanya hidup di dalam suhu tubuh. Kalau udah keluar ya udah mati, gitu kan. Clear ya? Jadi sifat virus salah satunya seperti itu. Jadi kenapa virus itu menularnya, virus HIV ya, virus HIV itu menularnya secara langsung. Karena tadi kalau dia di luar tubuh dia akan mati. Makanya sifat penularannya pasti secara langsung atau melalui perantara tadi, suntik yang sangat cepat dan juga transfusi darah. Kalau transfusi darah itu kan memang dia sudah keluar dari darah kan, keluar dari tubuh kan, taruh di kantong. Tapi kan suhu kantong itu selalu dijaga seperti suhu tubuh. Paham ya? Nah, makanya bisa dipakai si darah. Clear sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Iya, Pak. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Di sini ada gejala psikologis bahaya. Bahaya HIV tidak hanya sekedar dari bahaya secara atau dari sudut pandang kesehatan saja, tetapi bisa dari sudut psikologi, sosial, dan juga ekonomi. Nah, bisa kalian lanjutkan untuk masalah bahaya HIV dari psikologi, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di situs olahragaku untuk diperdalam. Ya. Yang berikutnya tindakan. Tindakan ini ada tindakan pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Nah, nanti silakan kalian baca-baca lagi. Ya, kalau pencegahan dan seterusnya, apa sih yang dimaksud dengan abstinensia, faithful, education, ya. Pengobatan apa sih? Terapi, menjaga pola hidup bersih, rehabilitasi apa sih yang direhabilitasi, dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, silakan dibaca-baca. Nah, selesai. Ya, tugasnya adalah ini, membuat poster atau infografis tentang bahaya HIV/AIDS. Yang kedua,
membuat poster atau infografis tentang cara penularan HIV/AIDS. Ya, poster atau infografis. Silakan kalian browsing aja apa sih yang dimaksud dengan infografis. Ya, untuk nanti pengumpulan, teknis pengumpulan, instruksi aja. Yang penting kalian buat saja dulu sebelum saya memberikan deadline ya. Tapi usahakan dibuat dulu ya. Takutnya nanti deadline, kalau deadline saya kan biasanya 4 hari sampai 1 minggu. Paham ya? Karena ada fasilitas pengumpulannya atau media yang kita pakai nanti sedang disesuaikan dengan tugas-tugas kalian. Clear ya? Sampai di sini tugasnya sudah jelas. Nanti PPT ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian buka lagi di situs olahragaku. Yang pertama, yang kedua, silakan lanjutkan materi ini ke informasi dasar HIV/AIDS. Ya, ada video, 3 video nanti di sana. Silakan kalian amati dan berikan kesimpulan. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Paham? Selamat mengerjakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, ini absen nggak, Pak? Absen, ya, ada absen. Absennya belum dibuka. Sama seperti biasa, absen di sini. Nanti belum dibuka. Nanti habis duhur aja nggak apa-apa. Ya, habis duhur nggak apa-apa. Karena ini sudah diabsen habis duhur. Absennya belum saya buka memang, jadi belum bisa diakses. Karena mau ada penyesuaian sedikit. Clear sampai di sini? Ada pertanyaan? Terkait dengan gejala atau ciri-ciri fisik? Cukup, Pak. Saya, karena nanti penugasan berikutnya adalah tentang ciri-ciri fisik. Nah, jadi kalian diharapkan bisa mengenali ciri-ciri fisik dari HIV/AIDS. Cukup sampai di sini? Ya. Cukup ya sampai di sini. Untuk teman-temannya yang lain yang belum bisa join hari ini, diusahakan untuk yang berikutnya bisa ikut bergabung. Ya. Nanti kalau ada masalah lain-lain terkait dengan proses ini, silakan disampaikan di grup. Ya. Kalau nggak mau di grup, silakan japri ke WA saya langsung, nggak apa-apa. Kalau ada kendala atau apapun terkait dengan proses belajar, mengajar, apa saja, silakan disampaikan. Paham ya? Silakan disampaikan. Jangan sampai kamu diam-diam aja. Kalau diam-diam aja, kita nggak akan bisa memberikan solusi. Paham ya? Tetapi bukan berarti kita tidak atau kita terbebas dari tugas. Clear ya, kalau ada kendala, Pak, saya internetnya mati, nggak ada, terus kamu bebas tugas, nggak seperti itu, ya. Tetap kita akan carikan solusi supaya kalian tetap bisa mengerjakan tugas. Clear ya, karena itu udah tagihan. Yep. Apalagi, terus yang berikutnya, jika ada teman-teman kalian yang mengalami kesulitan, silakan dibantu atau tolong dibantu, jangan sampai nanti kalian kehilangan satu teman kan repot kan malahan. Karena nggak ada yang merasa nggak ada yang dibantu, mau lapor ke gurunya nggak berani, dipendam sendiri, stres, depresi, gantung diri kan repot malahan. Ya. Karena yang seperti itu nggak cuma di tempat kalian, teman-teman saya juga ada yang seperti itu. Kuliah di habis lihat berita ini. Ya, ya, nggak kuat. Hingga kan repot kalau seperti itu. Jadi tolong dibantu. Paham ya? Nanti kalau misalkan nggak bisa selesai di kalian, baru ke saya juga nggak apa-apa. Nanti tetap kita carikan solusi yang terbaik. Tapi tetap ya, tagihan-tagihan itu harus diselesaikan. Bukan berarti ada apa namanya? Ada kendala terus kalian terbebas dari tagihan. Bukan seperti itu modelnya. Tapi kita carikan solusi supaya kalian bisa menyelesaikan tagihan-tagihan yang diberikan. Clear? Cukup? Cukup? Itu tadi Ya, silakan. posternya, Pak. Ya, apa Farah? Itu tadi posternya
online. Ya, kamu buat aja poster. Ya. Ya maksudnya Gambar. posternya itu digambar atau desain Ya, grafis gitu loh, desain Pak. grafis. Nanti dikirimkan aja online. Nggak perlu dicetak, ya. Kecuali nanti saya minta cetak, cetak. Tapi kalau sekarang kita yang penting ada file apa ya, soft filenya, file lunaknya. Nanti kalau sewaktu-waktu mau pengen nyetak, atau saya minta dicetak untuk dokumentasi kan bisa. Paham ya? Kalau kreasi kamu buat di mana aja silakan, bebas. Mau pakai Adobe Photoshop boleh, mau pakai Corel boleh, mau pakai yang lain-lain boleh, aplikasi-aplikasi yang Pakai bisa. Canva ya, Pak? Ya? Pakai apa? Pakai Canva. Canva ini apa? Baru tahu. Ya itu satu bangsa, Pak. Oh ya. Tapi Android, Pak, Android. Android apa? Yang kira-kira kamu bisa menggunakan itu silakan. Udah. Kerjakan. Clear? Andre mau tanya nggak Andre? Beringis. Kamu tanya meringis, ya kan? Suruh nanya meringis dan mandi, ya? Mandi dulu. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Cukup, Pak. Kita akhiri sampai di sini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah saja. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih, Pak. Yuk, assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih ya, Pak. ya, boleh Terima nih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Lanjut. kamu sekarang aja baru ngomong.